Elon Musk mengakuisisi Twitter. Itu berita lama. Berita terbarunya, Twitter terancam di-remove oleh Apple dan Google dari Apple Store dan Google Play Store. Sebelumnya sudah beredar pula kabar bahwa para pengguna high profile mulai meninggalkan Twitter. Ribuan karyawannya resign. Satu demi satu kabar buruk mendera Twitter. Apa sih yang sedang terjadi? Lebih jauh, mungkin Anda juga ingin tahu ya bagaimana Elon merespon semua itu. Lebih jauh lagi, kita ingin tahu apakah di tangan Elon, Twitter bisa lebih hebat atau justru malah hancur. Yuk, kita cari tahu. Kita akan mulai dengan melihat awal mula Twitter hingga bisa besar seperti sekarang. Kemudian mengkaji motivasi Elon Musk mengakuisisi Twitter. Lalu kita menukik untuk mengeksplorasi habis-habisan setiap gonjang-ganjing yang tengah terjadi di Twitter. Setelah itu kita pelajari strategi bisnis yang Elon akan gunakan untuk membuat Twitter jadi perusahaan yang sehat dan menguntungkan. Terakhir, kita intip 4 skenario masa depan Twitter. Selamat menikmati. Awalnya, Twitter adalah perusahaan podcasting OD. Didirikan tahun 2004 oleh Evan Williams, Biz Stone, dan Noah Glass. Kemudian, Twitter berubah menjadi platform media sosial berbasis cuitan pendek. Itu akibat mereka nggak bisa bersaing dengan iTunes milik iPhone. Lambat laun, Twitter kian populer. 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, pengguna Twitter meningkat 13 kali lipat. Di tahun 2013, Twitter pun melakukan TV Krama menjadi perusahaan publik. Itu istilah pewayangan ya untuk menggambarkan berubahnya wujud Twitter menjadi perusahaan besar. Mereka berhasil mengumpulkan 1,8 miliar US dollar di pembukaan penawaran umum perdana atau IPO. Lalu berhasil meraih nilai pasar dengan valuasi sebesar 31 miliar dolar Amerika Serikat. Sayangnya, hanya dalam tempo singkat di tahun 2014 tepatnya, penambahan pengguna Twitter jadi mulai melambat. Akibatnya, nilai sahamnya menurun. Setahun kemudian, Twitter kalah bersaing dengan Google, Facebook, dan juga LinkedIn. Twitter kemudian berjuang untuk meraih kembali keuntungan. Mereka gigih bertarung dengan kompetitornya di bisnis iklan. Nggak cukup sampai di situ, Twitter mengangkat kembali Dorsey sebagai CEO perusahaan. Situasinya ternyata bukan yang membaik. Bahkan di tahun 2016 muncul desas-desus bahwa Twitter akan dijual. Calon pembelinya Salesforce. Di tengah desas-desus yang semakin mendesis itulah, muncul pula kritik dari Partai Demokrat Amerika Serikat dan para pendukungnya. Bersama dengan Facebook, keduanya dituduh membiarkan Donald Trump menggunakan mereka sebagai media kampanye dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dengan tuduhan tersebut, Dorsey dan Sheryl Sandberg, kepala operasi Facebook pada saat itu, dipanggil Komite Intelijen Senat. Mereka diminta bersaksi tentang tuduhan campur tangan rahasia dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Entah apa yang terjadi dalam persidangan. Yang jelas, Twitter kemudian menghapus akun Donald Trump secara permanen. Mungkin mumet ya dengan situasi yang terus kisruh, Dorsey akhirnya mengundurkan diri. Dan muncullah Parag Agrawal, Chief Technology Officer perusahaan sebagai CEO baru. Nggak lama kemudian terjadi pertengkaran hukum yang berlarut-larut di pengadilan Delaware. Setelah masalah itu selesai, pada 28 Oktober 2022, Twitter akhirnya diambil alih oleh Elon Musk. CEO Tesla itu setuju membayar 44 miliar US dollar kepada Twitter sesuai kesepakatannya. Apa yang membuat Elon tertarik mengakuisisi Twitter? Elon mengatakan bahwa motivasi dia untuk mengakuisisi Twitter bukan karena uang. CEO Tesla itu mengatakan, "Saya tidak melakukannya untuk menghasilkan lebih banyak uang." Nah, terus apa dong motivasinya? "Saya melakukannya untuk mencoba membantu umat manusia yang saya cintai. Dan saya melakukannya karena alasan kemanusiaan." Gitu katanya. Dia menambahkan, penting bagi masa depan peradaban untuk memiliki alun-alun kota digital yang sama, di mana berbagai keyakinan dapat diperdebatkan secara sehat tanpa memakai kekerasan. Dengan kata lain, CEO SpaceX tersebut ingin supaya Twitter menjadi media yang bebas, tempat setiap orang bisa bersuara. Elon memang memantau media sosial. Dia menilai media sosial saat ini cenderung semakin dikuasai kaum kanan, yaitu mereka yang menganut fundamentalisme keagamaan atau kebangsaan yang berlebih. Juga oleh kaum kiri atau sosialisme komunisme. Saat ini ada bahaya besar bahwa media sosial akan terpecah menjadi ruang gema bagi sayap kanan dan sayap kiri, yang menghasilkan lebih banyak kebencian dan memecah belah masyarakat. Begitu kata Elon. Dia pun melanjutkan,
Dalam pengejaran klik tanpa henti, banyak media tradisional memicu dan meladeni polarisasi ekstrim itu. Karena mereka percaya itulah yang menghasilkan uang. Tetapi dengan melakukannya, kesempatan untuk berdialog jadi hilang. Itulah kenapa saya membeli Twitter. Maksud Elon jelas baik ya, tetapi langkah awalnya langsung dihadang turbulensi besar. Twitter bergoyang. Sebagian penggunanya langsung meninggalkan Twitter. Dari 27 Oktober sampai 1 November lalu, 11.535 akun yang dipantau bot Sentinel telah dinonaktifkan. Gonjang-ganjing pun berlanjut. Ribuan pegawai dipecat, termasuk mereka yang kritis terhadap Elon. Sebelumnya ada 7.500 orang bekerja di Twitter. Begitu Elon mengambil alih, separuhnya dipecat. Langkah itu diambil untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga bisa membayar utang pendanaan akuisisi senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat. Terakhir, berhembus kabar, Google dan Apple berencana menghapus Twitter dari Google Play Store dan Apple Store. Di satu pihak, Elon berkeinginan menjadikan Twitter sebagai media yang sangat bebas. Di pihak lain, Google dan Apple justru melarang platform yang aturannya terlalu longgar dalam hal kebebasan berbicara, seperti Parler dan Truth Social. Kontradiksi itulah yang dilihat Yoel Roth, mantan kepala kepercayaan dan keamanan Twitter. Dia menuliskan khawatirannya tentang masa depan Twitter. Dia bilang tujuan pemilik baru Twitter harus sesuai dengan kebijakan toko aplikasi Apple dan Google. Ketika saya keluar dari perusahaan, panggilan dari tim peninjau aplikasi sudah muncul, gitu katanya. Beredarlah kemudian kabar tadi. Nah, walaupun sampai saat ini belum juga ada pernyataan apapun ya dari Apple maupun Google. Sepertinya Elon Musk juga cuek. Dia malah berencana memproduksi smartphone-nya sendiri. Rencana itu dilihat dari balasan Musk atas cuitan podcaster Liz Wheeler. Jika Apple dan Google memboikot Twitter dari toko aplikasi mereka, Elon Musk harus memproduksi ponsel cerdasnya sendiri. Separuh negara dengan senang hati akan membuang iPhone dan Android yang bias dan mengintai. Pria itu membuat roket ke Mars. Smartphone kecil yang konyol seharusnya mudah kan? Nah, itu yang dikatakan oleh Liz. Elon Musk menjawab, saya tentu berharap itu tidak terjadi, tapi jika tidak ada pilihan lain, ya saya akan membuat smartphone alternatif. Apa Elon Musk serius tuh? Kita lihat aja nanti ya. Kembali ke soal PHK. Yang dipecat tidak hanya pegawai biasa loh ya. CEO Parag Agrawal juga didepak bersama beberapa eksekutif lainnya. Mereka adalah CFO Ned Segal dan Kepala Kebijakan Vijaya Gadde, juga penasihat umum Twitter Sean Ajet, serta Chief Customer Officer Sarah Personet. Sepertinya Elon Musk nggak cocok dan nggak bisa kerjasama dengan para petinggi-petinggi Twitter tadi. Apalagi visi dan misi Elon Musk untuk Twitter beda dengan mereka. Di mata Elon, Parag juga bermasalah. Mereka itu sudah sering berdebat sengit ya sejak Elon berniat membeli Twitter. Mereka tuh nggak sependapat mulai dari soal jumlah akun bot sampai juga moderasi konten. Sedangkan Vijaya Gadde mungkin dianggap menghalangi rencana soal kebebasan berbicara. Vijaya memang orang yang memutuskan untuk mencekal permanen akun mantan Presiden Donald Trump. Kepada para staf, Elon Musk meminta mereka berkomitmen terhadap gaya bekerja baru Twitter. Gaya bekerja yang amat sangat hardcore, atau menurut Musk, berarti menjalani jam kerja yang panjang dengan ritme yang intens. Mereka diultimatum untuk memilih, bersedia berkomitmen atau mengambil pesangon. Jika Anda yakin ingin menjadi bagian dari Twitter baru, silakan klik ya pada tautan di bawah. Gitu tulisnya dalam email yang terhubung ke formulir online. Para staf harus sudah mengambil keputusan sebelum pukul 5 keesokan harinya. Seperti di Tesla, Elon Musk menunjukkan semangat kerjanya. Beberapa kali dia sudah berkantor di Twitter San Francisco. Bahkan bekerja sampai larut malam. Dia berterima kasih pada karyawan Twitter yang bekerja bersamanya. Aku berada di kantor pusat Twitter sampai larut malam dan ingin mengapresiasi mereka yang ada di sana bersamaku. Serta yang bekerja remote, di mana beberapa bahkan bekerja lebih lama lagi. Begitu tulisnya dalam email. Tetapi ketegasan Elon mengundang reaksi keras. Kabarnya sekitar 500 karyawan memilih menuliskan pesan selamat tinggal. Reaksi ini rupanya di luar dugaan. Maka mendekati tenggat waktu komitmen hardcore-nya, buru-buru Elon mengundang rapat para staf yang dianggap penting. Mereka dibujuk untuk mau bertahan. Ia pun membatalkan larangan kerja dari rumah. Lalu mengklarifikasi lewat email bahwa yang dibutuhkan untuk persetujuan bekerja dari rumah hanyalah tanggung jawab manajer Anda. Agar bisa dipastikan Anda memberikan kontribusi yang sangat baik. Sayang, bujukan itu nggak mempan. Mereka yang memutuskan hengkang tetap banyak. Twitter pun kemudian melarang semua staf memasuki kantor
selama beberapa hari. Akhirnya, Elon memboyong pekerja Tesla ke Twitter. Lebih dari 50 karyawan Tesla kemudian menjajah Twitter. Kebanyakan mereka adalah tim software engineer. Mereka diminta mempelajari semua hal tentang Twitter secepat mungkin. Dari seluk-beluk source code, moderasi konten, sampai privacy data. Reaksi negatif tidak hanya datang dari para staff. Para pengiklan pun memutuskan tidak lagi beriklan. General Motors dan Volkswagen menghentikan beriklan di Twitter. Sementara Titan Marketing Interpublic Group merekomendasikan agar kliennya melakukan hal yang sama. Jelas ya, boikot itu menimbulkan masalah signifikan bagi layanan media sosial karena 90% pendapatan media sosial itu diperoleh dari iklan. Tentu saja Elon Musk ingin Twitter untung. Lalu seperti apa strateginya? Elon mengkaji skema monetisasi akun centang biru atau terverifikasi sejak pembelian Twitter. Kepada akun-akun itu, dia akan mengenakan biaya $8 Amerika Serikat atau sekitar Rp125.000 per bulannya. Pengguna yang sudah berlangganan Twitter Blue dengan paket saat ini diberi waktu 90 hari untuk mengajukan paket langganan baru. Jika tidak, mereka bakal kehilangan tanda terverifikasinya. Dengan membebankan biaya bulanan kepada pengguna, dia berharap kerugian besar yang dialaminya sejak pembelian besar-besaran Twitter pada akhir Oktober bisa terimbangi. Berkurangnya pendapatan iklan ternyata sudah diperhitungkan. Elon memang berencana mengurangi ketergantungan Twitter pada iklan sampai di bawah 50% dari pendapatan totalnya. Itu berarti turun sekitar 90% dibandingkan pada tahun 2020. Elon memperhitungkan pada tahun 2028 nanti iklan akan menghasilkan pendapatan $12 miliar AS. Sementara layanan langganan menghasilkan hampir $10 miliar AS. Lalu pendapatan lain akan datang dari lini bisnis seperti lisensi data. Pada tahun 2023 nanti, Twitter akan diupayakan bisa menghasilkan pendapatan $15 juta AS dari bisnis pembayaran. Jumlah tersebut akan tumbuh menjadi sekitar $1,3 miliar AS pada 2028. Rencana ini diiringi spekulasi bahwa Elon dapat memperkenalkan kemampuan pembayaran ke Twitter. Ingat ya, Elon itu kan salah satu founder PayPal, pelopor layanan pembayaran digital yang sangat populer. Asumsi-asumsi tadi disampaikan Elon Musk di depan investor. Dengan ambisius, Elon berupaya meningkatkan pendapatan tahunan Twitter 5 kali lipat menjadi $26,4 miliar AS pada tahun 2028. Elon memprediksi pada tahun 2028 nanti pendapatan rata-rata Twitter per pengguna meningkat menjadi $30,22 AS. Elon juga berupaya meningkatkan jumlah pengguna Twitter sampai 931 juta pada tahun 2028. Dia berharap 69 juta pengguna memakai Twitter Blue pada tahun 2025 dan 159 juta pada tahun 2028. Elon Musk juga mengemukakan rencananya membuat produk super app, namanya X. Produk itu ditargetkan memiliki 104 juta pengguna pada tahun 2028. Rencana ini terlihat dari cuitannya. Membeli Twitter adalah langkah mempercepat membuat X, sebuah aplikasi segala hal. Twitter mungkin akan mempercepat terwujudnya X dalam 3 hingga 5 tahun, tetapi itu bisa aja salah. Elon Musk memang ingin membuat super app untuk menyamai WeChat. Pada dasarnya, Anda hidup sehari-hari di China dengan WeChat, karena aplikasi itu sangat berguna dan membantu, kata Elon. Dengan nada optimis, ia melanjutkan, "Saya kira kita bisa mencapai itu atau bisa mendekatinya dengan Twitter. Ini akan menjadi kesuksesan yang luar biasa." Apakah ambisi Elon Musk itu realistis? Sejumlah analis menjawab. Mereka bilang jalan membuat super app cukup terjal. Elon tidak akan mudah menyamai kesuksesan WeChat karena terkendala berbagai faktor. Sebagai contoh, ketika WeChat Pay diluncurkan, tidak ada layanan pembayaran online yang sudah mapan di China. Sementara di Amerika Serikat sekarang sudah ada PayWave, Apple Pay, Google Play, PayPal, dan juga Venmo. Itu kata Xiaofeng Wang, analis dari Forrester. Wang juga mengingatkan tentang aturan yang berlaku di sebuah negara. Kata Wang, di China, ketika perusahaan seperti Alibaba dan Tencent sedang melebarkan sayap, regulasinya lebih fleksibel. Sekarang itu akan sangat sulit mengingat ada aturan anti monopoli yang ketat dan tentunya akan sulit bagi Twitter atau X di masa depan untuk melakukannya di Amerika Serikat, ujar Wang. Jadi, bagaimana kira-kira masa depan Twitter di tangan Elon Musk? Menurut Daryl M. West, peneliti dari Brookings Institute, ada 4 skenario yang mungkin terjadi pada Twitter. Pertama, bangkrut. Ini akan terjadi kalau Elon Musk tidak berhasil mencari pendapatan baru di luar iklan. Jika produk dan layanan baru yang ditawarkan Elon tidak diterima di pasar, Twitter bisa benar-benar bangkrut. Elon sendiri bahkan pernah mengatakan, tanpa pendapatan berlangganan yang signifikan, ada kemungkinan besar Twitter tidak akan bertahan dari memburuknya kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Skenario yang kedua, Twitter menjadi media yang penuh dengan ide-ide ekstremis.
Skenario ini mungkin terjadi ya karena Elon memberikan batas kebebasan berbicara yang cukup longgar. Misalnya mengembalikan akun Donald Trump di Twitter. Jika moderasi konten tidak berjalan efektif, bisa saja Twitter akan menjadi media yang penuh dengan hoaks dan misinformasi. Ketiga, Twitter bisa saja tidak mampu menjaga keamanan cyber dari platformnya. Itu akibat dari hengkangnya karyawan di divisi keamanan IT. Situasi itu berisiko memunculkan serangan cyber, ransomware, dan juga virus lainnya. Skenario keempat, Twitter tetap survive dan bahkan berkembang. Ini akan menjadi kenyataan apabila Elon Musk berhasil menggeser pendapatan Twitter dari iklan menjadi pendapatan lain yang lebih sustainable. Pada akhirnya, pembelian Twitter adalah sebuah pertaruhan besar. Kita lihat apakah Elon sukses mewujudkan visinya yang begitu radikal, seperti di Tesla dan juga di SpaceX, atau sebaliknya. Akuisisi ini justru menjadi awal dari kehancuran Twitter.